Waktu pelajaran materi ekspor itu sudah kami sampaikan tentang larangan pembatasan. Kalau belum ya akan kami tegaskan di sini. Di larangan pembatasan itu di pasal 53. Prinsip larangan pembatasan itu kaitannya tiap-tiap negara punya kebijakan mengatur kegiatan bisnis di negara masing-masing. Namun aturan di WTO dan WCO juga ada. Oke, larangan pembatasan itu kaitannya dengan impor dan ekspor. Nah, prinsipnya pasal 53, instansi yang melakukan kegiatan, mengadakan aturan larangan dan pembatasan, menyampaikan tentang larangan dan pembatasan kepada Menteri Keuangan. Karena yang nangani bea cukai kementeriannya Menteri Pertanian. Jadi larangan pembatasan tentang perlindungan satwa-satwa yang dilindungi atau tanaman yang dilindungi atau kaitannya limbah, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan larangan itu kepada Menteri Keuangan. Nanti Menteri Keuangan dengan bea cukai yang melaksanakan larangan dan pembatasan. Nah, di situ dikatakan bahwa ayat 2, barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 larangan pembatasan tadi sepanjang belum ini kan ini bentar. Itu babas halamannya sebentar. 53. Ketentuan pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Jadi peraturan Menteri Keuangan. Lalu pelaksanaannya. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean atas permintaan importir atau eksportir. Nah, peraturan larangan pembatasan kadang-kadang secara mendadak. Contohnya, kasus ekspor CPO. Karena terjadi goncangan di dalam negeri masalah minyak goreng dan kebijakan Kementerian Perdagangan yang kebetulan Bapak saya dulu hampir 2 tahun, mungkin 3 tahun waktu Bu Lini jadi Menteri Memperindak, Bapak juga ngajar di sana, bahwa nanti larangan terhadap pembatasan ini, nah bea cukai selaku institusi yang punya wewenang otoritas, maka dipisahkan dulu antara barang impor dan barang ekspor. Nah, kalau barang impor, maka ini barang ekspor dulu deh. Kalau barang ekspor, karena kena peraturan itu berubah, seperti CPO dan minyak goreng kemarin itu, maka dibatalkan ekspornya. Yang pertama. Kalau barang itu barang impor, maka diekspor kembali. Yang ketiga, dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea cukai. Lalu ada poin yang jelas di ayat keempat mengatakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara. Diberitahukan dengan tidak benar atau tidak memberitahukan, maka barang kaitannya larangan pembatasan itu dikuasai negara. Itu bersifat sanksi administratif. Lalu di penjelasan dikatakan begini, penerapan sanksi administrasi pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan pidana. Jadi, kalau barang kena larangan pembatasan, diberitahukan tidak benar atau tidak diberitahukan, di samping kena sanksi administrasi, barang dikuasai negara, pasal 68, maka kena sanksi pidana. Nah, oke, nanti Bapak akan jelaskan sekalian.
nanti kita akan sampai dengan fasilitas dan berikutnya tentang sanksi pidana sekaligus akan Bapak terangkan. Bea cukai, pengenaan sanksi di bea cukai ada dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi, contohnya, kalau terjadi kekurangan membayar, baik bea keluar maupun bea masuk. Sanksi administrasinya kalau bea keluar, karena perbedaan tarif, penerapan tarif, maka terhadap sanksinya menambah bayar. Bapak ulangi, kalau kaitannya bea keluar, sanksi administrasinya hanya membayar kekurangan nilai pembayaran bea keluar yang sebagaimana mestinya, membayar selisihnya. Tapi kalau bea masuk, karena di bea masuk itu sistem deklarnya adalah nilai pabean. Nah, nilai pabean di dalam kegiatan bea masuk itu nilai pabean berdasarkan nilai transaksi. Nah, nilai transaksi itu yang tahu adalah eksportir dan importir. Dalam hal ini, maka kalau terjadi perbedaan atau nilai pabean oleh bea cukai ditetapkan lain sehingga tambah bayar, maka sanksi administrasinya ada dua. Pertama, melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, kewajiban bea masuk. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda koreksi atau denda administrasi. Denda administrasi minimum 100%, maksimum 1000%. Oke. Sekarang kita bicara membahas tentang sanksi administrasi berdasarkan asas keadilan. Nah, hukum di negara-negara yang demokrasi kayak Indonesia ini antara pejabat dan bisnismen, dalam hal ini pejabatnya pejabat bea cukai, perpajakan dan sebagainya, sedangkan bisnismen yang melaksanakan kegiatan bisnis. Equal by the law, artinya secara hukum derajat antara pejabat bea cukai dan bisnismen, eksportir importir adalah sama. Nah, dalam hal ini kalau kena sanksi administrasi kurang bayar maupun kena penalti denda administrasi denda koreksi, maka pilihannya pertama, eksportir atau importir menyetujui aja. Umpama selisihnya itu hanya 500.000. Ngapain? Daripada habis waktu ya udah dibayar aja. Sanksinya umpama 500.000 berarti 1 juta. Tapi kalau sanksinya itu sampai puluhan atau ratusan juta dan importir atau eksportir merasa itu benar, yakin berpegang teguh pada deklar, pada pemberitaan pabeannya, maka bisa mengajukan keberatan. Mengajukan keberatan itu dari kantor pelayannya. Kalau Semarang, yang melayani ekspor impor adalah Bea Cukai Tanjung Mas. Dalam hal ini maka dari Bea Cukai Tanjung Mas, maka yang mengajukan keberatan mengajukannya di pelabuhan di kantor Bea Cukai Tanjung Mas. Nah, di Tanjung Mas itu, di kantor Bea Cukai Tanjung Mas, maka yang mengajukan keberatan itu sebagaimana diatur di pasal 93 menyerahkan dokumen asli, pemohon PIB-nya, terus bukti-bukti pelunasannya dan sebagainya, maka mengajukan keberatan ini, tujuan mengajukan keberatan adalah ke Bea Cukai di atasnya, yaitu kantor wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY. Nah, dengan pengajuan ini, dengan lengkap berkas ini, maka pilihannya dua keberatan ini. Apakah melunasi apa ya? Tadi yang 500.000 itu sampai 1 juta melunasi. Keberatan ini menaruh jaminan
untuk bisa diproses ke Kanwil menaruh jaminan senilai apa yang diajukan keberatan. Nah, jaminan ini menurut pasal 42 Undang-Undang Kepabeanan, jaminan itu bisa uang tunai, jaminan bank, atau jaminan asuransi yang dikenal dengan custom bond. Dalam hal ini, maka yang uang tunai selama saya menjabat jadi bendahara bea cukai enggak jarang. Maka jaminan ada dua. Jaminan bank atau bank garansi atau custom bond. Custom bond itu artinya perikatan pihak perusahaan asuransi mengikatkan dirinya rasa tanggung jawab kepada bea cukai yang berkaitan dengan masalah tagihan ini tadi. Tagihan kekurangan biaya masuk dan sanksi administrasi. Nah, kalau dari pejabat bea cukai itu menyatakan Kanwil Bea Cukai yang membawai kantor bea cukai di Tanjung Mas menyatakan bahwa putusan di Tanjung Mas itu sudah benar, maka si pencari keadilan, importer atau eksportir ini, pilihannya dua. Apakah menerima? Kalau menerima, jaminan itu dicairkan. Atau tidak menerima, karena punya keyakinan apa yang dilakukan itu benar dan punya dasar yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, mencari keadilan tahap berikutnya adalah mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, banding di pengadilan pajak itu syaratnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka melunasi dulu tagihan-tagihan, baik kekurangan biaya masuk, baik mengenai sanksi denda administrasinya, lunasi dulu. Kalau dengan biaya keluar, ya hanya melunasi kekurangan biaya keluar. Dengan bukti pelunasan ini diproseslah ke pengadilan pajak. Di pengadilan pajak itu walaupun dia sebagian besar dari orang bea cukai atau dia orang pajak dan sebagian besar ya saya kenal ataupun bukan mantan siswa saya di Puskesmas bea cukai, putusannya pengadilan ini kita harus berkeyakinan positive thinking, dia akan mandiri, artinya netral. Nah, pengadilan pajak ini, hakim dan perangkatnya itu di bawah pembinaan pengawasan Mahkamah Agung. Cuman secara finansialnya dijamin oleh Kementerian Keuangan. Ada kemungkinan keputusan di pengadilan ini ada dua. Banding diterima atau ditolak. Kalau ditolak, maka pelunasan yang dia sebagai persyaratan tadi akan dimasukkan menjadi definitif penerimaan negara, rekening kas negara. Tapi kalau ditolak, maka dalam waktu 1 bulan paling lama, kantor pelayanan bea cukai di Tanjung Mas harus mengembalikan uang pelunasan, baik pelunasan kekurangan biaya keluar tadi atau pelunasan karena kekurangan pembayaran biaya masuk dan sanksi denda koreksi tadi dalam waktu 1 bulan harus sudah dikembalikan kepada si pengajukan banding ke pengadilan pajak. Kalau lebih dari 1 bulan, maka negara harus memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Karena kalau kita terlambat bayar, bisnismen juga kena denda. Nah, di pengadilan pajak masih ada satu lagi untuk mendapat keadilan upaya hukum, yaitu namanya pengajuannya itu namanya PK. PK ke Mahkamah Agung dengan syarat bahwa dia memiliki nokum, alat bukti baru. Sampai itu aja, sudah nggak bisa upaya hukum lagi. Beda kalau pengadilan pidana. Kalau pengadilan pidana, setelah kasasi ke Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung tetap salah, bisa mengajukan gerasi ke Presiden. Tapi ada aturannya itu. Nah, kalau pajak nggak bisa, nggak ada gerasi. Oke, inilah jalur tentang keberatan dan banding. Untuk berikutnya, sebelum
kita membahas mengenai materi ujian UAS-an ini, yang ingin kami sampaikan bahwa tentang fasilitas kepabeanan. Fasilitas kepabeanan itu prinsipnya diatur di pasal 25 dan pasal 26. Oh ya, sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak mau tanya, apakah Anda telah memiliki diktat bahan ajar kami yang dikeluarkan di Pusdiklat Bea Cukai maupun waktu Bapak mengajar di Setan, itu diktatnya yang namanya lewat ini elektronik ini, nah di kodenya TPAB 2017. Anda sudah punya yang TPAB 2017, sharing, kelas lain sudah punya. Anda sudah punya? Halo? Halo? Dengar? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Belum punya, Bapak. Belum punya, Pak. Kamu harus nyari dong. Coba kontak ke Bu Sartia atau kontak kelas lain. Ada waktu baca sebelum ujian UAS. TPAB 2017. Kalau ada kesempatan lain, ngambil yang dari Bapak, yang sudah Bapak sampaikan ke Bu Sartia atau ke kelas-kelas lain, TTI dan TTE, itu aja. Udah, pegang itu aja. Pertama, pegang TPAB 2017, bahan ajar di Pusdiklat Bea Cukai maupun bahan ajar di Setan. Yang kedua, milikilah TTI dan TTE, tata laksana impor dan tata laksana ekspor. Usahakan ya, kesempatan loh, ini bisa Sabtu Bapak harus ngajar yang kekurangan yang Lebaran kemarin, Minggu, katanya minggu depan ini UAS saja. UAS, nah itu sebelum UAS Anda harus akan punya. Gimana caranya? Itulah tugas mahasiswa. Kalau sekarang mahasiswa itu manja, lewat elektronik, medsos bisa sampai. Dulu, zaman Bapak jadi mahasiswa di Surabaya, harus nongkrong di perpustakaan UNER, paling enggak seminggu 2 minggu. Ada juga nongkrong di Pusat Gajah Mada seminggu 2 minggu. Ada lagi mahasiswi dari Jayapura untuk harus ke Universitas Brawijaya Malang tahun 80-an itu saya ketemu. Sekarang bisa lewat medsos, lewat media elektronik. Usahakan. Oke ya. Jadi ini tadi mengenai akan Bapak sampaikan mengenai fasilitas. Fasilitas itu keringanan untuk meningkatkan kinerja di bidang kepabeanan kita, di bidang ekspor maupun impor. Meningkatkan kinerja. Mari kita baca mengenai pasal 2, fasilitas kepabeanan diatur di pasal 25 dan pasal 26. Apa bedanya? Pasal 25 itu pembebasan bersifat mutlak. Sedangkan pasal 26 itu pembebasan bersifat relatif. Mari kita baca untuk dipahami judulnya. Pasal 25 itu bagaimana posisi barang itu. Posisi barang ini ada ikut apa? Kaitannya dengan apa? Maka dia akan mendapat pembebasan mutlak. Bunyinya pasal 25 ayat 1, pembebasan bea masuk diberikan atas impor. Jadi jelas di situ. Pembebasan bea masuk diberikan atas impor. Barang skor diplomatik perwakilan bangsa negara-negara asing dengan sistem timbal balik sesuai Konvensi Jenewa. Yang kedua, barang untuk keperluan Badan Internasional untuk PBB, buku ilmu pengetahuan dan sebagainya, termasuk barang pindahan. Nah, untuk barang pindahan itu ada syaratnya. Orang yang dari luar negeri pindah ke Indonesia minimum berdomisili di luar negerinya 1 tahun. Dan kalau dia tugas belajar harus bukti ada perintah tugas belajarnya. Dan barang yang dibawa sebagai barang pindahan itu kondisinya tidak boleh dalam keadaan baru.
Kalau niatnya memang bawa barang baru, maka harus dilepas dari original packagingnya. Nah, dan sebagainya, itu ada barang penumpang dan sebagainya. Nah, kalau barang penumpang ABK lintas batas, ya, barang titipan dan sebagainya, itu ada batasnya. Berapa batasnya? Nah, kalau barang penumpang, kalau ya saya doakan Anda bisa sering ke luar negeri, maka namanya personal effect. Karena efek perjalanan luar negeri, orang bawa barang. Nah, dideklar dengan custom declaration CD. Nah, wajib para penumpang mengisi secara tertulis. Nah, pejabat bea cukai yang melayani di bandara dari kedatangan itu, waktu siswa kami di kelas di Pusdiklat Bea Cukai maupun di Setan, sudah kami jelaskan, dan itu menjadi pegangan bahwa selain dokumen tertulis di CD dideklar secara tertulis, masih ada kesempatan lagi. Maka petugas bea cukai harus menanyakan, adakah barang lain yang perlu ditambahkan di dalam deklar ini. Artinya adakah barang lain yang perlu dilaporkan selain yang tertulis di CD. Kalau dia mengatakan tidak ada, maka kalau bea cukai itu ada rasa curiga, maka dilakukan body check, dilakukan pemeriksaan badan. Nah, kalau ketemukan itu, maka itu nanti kena sanksi, ya, kena sanksi pidana atau disita dan sebagainya. Bapak sering ngajukan di pengadilan gara-gara membawa barang penumpang. Yang perlu selalu Bapak ingat bahwa barang penumpang ini pertama kasus yang membawa HP harga mahal sampai 75 juta, lebih sampai 100 juta. Yang kedua, ada yang membawa uang kertas asing 21 miliar, itu juga Bapak yang ke pengadilan perkaranya. Yang ketiga, ada barang penumpang itu membawa emas, perhiasan emas dari Hong Kong, dan dia lewat Singapura, itu jumlahnya 650 biji perhiasan. Nah, ini jadi harus dideklar jelas. Kalau dia tidak mendeklar, maka kena pidana di peradilan pidana. Inilah yang mendapat pembebasan mutlak. Silahkan membaca di pasal 25. Sekarang apa yang dimaksud pembebasan atau keringanan? Fasilitas itu yang pasal 26 itu adalah bersifat relatif. Mari kita bacakan mengapa dikatakan pembebasan relatif. Pembebasan atau pengenaan bea masuk dapat diberikan atas impor. Bunyinya pasal 26 ayat 1. Pembebasan atau keringanan bea masuk. Bebas atau keringanan itu hak otoritanya bea cukai, Menteri Keuangan yang laksana bea cukai. Apakah diberi pembebasan atau keringanan? Barangnya apa? Mari kita baca bersama. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri. Ini kaitannya dengan investasi. Hampir semua negara di dunia sekarang berlomba untuk menarik investor. Yang kedua, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri adalah ekspansi. Nah, itu apakah diberi pembebasan atau keringanan? Yang berikutnya, yang terakhir, ini nanti ada kasus yang menghebohkan baik di Jakarta maupun di Semarang. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Ini kita. Jadi mulai zaman Belanda atau sekarang atau berbagai negara di dunia ini rame-rame meningkatkan kinerja ekspor. Cara yang dibuat, yang diberikan media yang diberikan oleh undang-undang ada dua. Pertama, dengan menggunakan media
yang diatur di pasal 26 ayat 1 huruf K. Nah, kita itu kemudahan impor tujuan ekspor. Kenapa dikatakan kemudahan impor? Karena kemudahan itu artinya pada waktu barang itu masuk ke Indonesia, ke daerah Indonesia, harus membayar bea masuk dulu, wajib lain, atau menaruh jaminan. Nanti kalau barang yang diimpor bahan-bahan dan sebagainya diproses di dalam negeri, mengalami processing, kalau sudah barang jadi langsung diekspor kembali. Nah, jaminan atau bea masuk pungutan lainnya sudah dibayar, dikembalikan. Ini prosesnya. Nah, kita karena yang ahli ada dua macam ini. Yang ahli mengkonversi dari bahan baku sekian menjadi barang jadi sekian adalah ranahnya Kementerian Perindustrian. Bukan bea cukai. Bea cukai tinggal ngawasi aja, tinggal yakin apa enggak. Jadi ada konversi. Yang kedua, untuk bisa mengembalikan bea masuk yang telah dibayar atau jaminan yang dipertaruhkan, bea cukai mengikuti ada lembaga surveyor, namanya Skovindo. BUMN di bawah Kementerian Perdagangan, namanya Sukovindo. Nah, atas dasar itulah bea cukai memberikan setuju ekspor dengan hitungan konversi dari perdagangan dan betul-betul barang diperiksa oleh surveyor. Maka setelah itu semua oke, maka bea masuk yang telah dibayar dilunasi atau jaminan dipertaruhkan bisa dikembalikan. Kenapa harus dipertaruh jaminan atau bayar? Karena fasilitas kita pasal 26 huruf K ini tidak ada pengawasannya bea cukai. Bea cukai tidak ngawasi di situ. Sebagai tanda ikatan pengawasan adalah jaminan atau membayar lebih dulu. Hampir sama dengan fasilitas kita yang kasus besar di Semarang, di Tanjung Mas. Kalau nggak salah, kepala kantornya dan beberapa pejabat di kanwilnya digelandang oleh Kejaksaan Agung, dikasih diborgol oleh Kejaksaan Agung. Yang begitu juga yang di Jakarta, di Tanjung Priok. Kaitannya dengan yang ini, yang fasilitas yang diatur di pasal 43. Mari kita silakan membaca mengenai pasal 43. Tempat penimbunan di bawah pengawasan pabean. Oke, ini 43, 44, 45 dan sebagainya. Ini nanti ada fasilitas. Kita pahami dulu. Tempat-tempat penimbunan barang, ya, tempat-tempat penimbunan barang di bawah pengawasan pabean. Ini terutamanya kaitannya dengan barang impor ya, impor. Ekspor juga ada juga sih nanti, tapi itu prinsipnya barang impor. Barang impor dibongkar dari kapal, disimpan di lapangan penimbunan di pelabuhan maupun di gudang pelabuhan. Itu namanya tempat penimbunan sementara di kawasan pabean atau dikenal dengan lini 1. Yang kedua, tempat penimbunan berikat ditimbun di luar kawasan pabean, di luar pelabuhan itu, di tempat lain, dan karena masih berikat, ada keterikatan hutang kepada negara, bea masuk dan pungutan-pungutan lain belum dilunasi, maka di tempat penimbunan berikat ini masih diawasi bea cukai. Daerah yang besar kayak di Marunda itu ada kawasan berikat Marunda, ada kantor bea cukainya. Tempat penimbunan berikat itu dibagi 3. Nomor 1 adalah kawasan berikat. Kawasan berikat itu barang impor masuk di kawasan berikat, barang dalam negeri masuk di kawasan berikat,
di dalam kawasan berikat diolah sampai barang jadi, diolah, dirakit sampai barang jadi. Dalam proses barang jadi itulah nanti akan diekspor kembali. Nah, kalau sebagian bisa dijual di dalam negeri, membayar bea masuk dan pungutan lain. Nah, ini kasus yang terkenal di Semarang ini yang bikin heboh ini adalah memanipulasi fasilitas kawasan berikat ini. Antara bahan baku, barang jadi, dan sebagainya bocor. Sehingga sampai dipermainkan uang miliaran. Sebagai orang biasa cukai, sebagai seniornya saya malu. Kenapa berbuat begitu? Oke. Nah, itu tadi kawasan berikat dibentuk untuk meningkatkan kinerja di bidang ekspor. Yang kedua, gudang berikat. Gudang berikat itu zaman dulu undang-undang Pabean yang lama namanya underflow partikelir. Sekarang di undang baru menjadi dipersatukan menjadi gudang berikat. Gudang berikat ini prinsipnya jadi pusat distribusi. Jadi para industri, para pabrikan membeli barang dari gudang berikat pada saat dia membutuhkan untuk diproses di pabriknya. Maka secara efisien tidak ada idle, tidak ada uang yang terkait tertumpuk di situ. Kalau butuh impor barang, ambil barang, membeli barang dari gudang berikat. Nah, oleh Presiden Jokowi, gudang berikat ini dikembangkan menjadi pusat logistik berikat. Oke, nah berikutnya tempat penimbunan lain yang diawasi oleh Bea Cukai karena ada keterkaitan bea masuk dan pungutan lain yang belum dilunasi, maka ada toko bebas bea, duty free shop. Nah, toko bebas bea itu ada di pelabuhan internasional, bandara atau pelabuhan internasional, atau di dalam kota. Di pelabuhan atau bandara internasional itu ada incoming untuk fasilitas orang yang baru datang dari luar negeri, outgoing untuk orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri. Itu diawasi oleh Bea Cukai dan itu bebas, tidak ada pajak-pajak dan bea masuk ataupun bea keluar di situ, nggak ada. Namun kalau kedatangan, beli dan dikonsumsi di toko bebas bea kedatangan incoming, maka sisanya nanti akan diperiksa di jalur keluar dari bandara ini, jalur keluar. Kalau melebihi fasilitas pembebasan barang penumpang, maka harus bayar kelebihannya. Nah, untuk barang penumpang, Bapak beritahukan bahwa karena Bapak sering menangani kasus-kasus pidananya, untuk barang penumpang itu ada dua jalur, green channel dan red channel. Green channel itu bahwa penumpang sudah yakin bahwa benar apa yang dilakukan itu benar, ditulis CD dan sebagainya, dan tidak ada perlu barang-barang yang dilaporkan atau tidak ada barang-barang yang melebihi pembebasan, fasilitas pembebasan untuk barang penumpang. Oke, jalur itu. Nanti jangan lupa, di Bea Cukai kami dididik untuk mengawasi para penumpang dengan secara ilmiah, dengan secara pendidikan intelijen. Perlu kami beritahukan bahwa pendidikan intelijen Bea Cukai yang ada di Australia itu lebih canggih, lebih akurat daripada intelijen yang di bawah Menteri Pertahanan. Maka banyak pejabat-pejabat Menteri Pertahanan pendidikan intelijennya ada di Bea Cukai di Australia. Oke. Di jalur hijau, lihat penumpang bisa dipandang satu persatu atau lewat tingkah laku, aspek-aspek. Kalau ada penumpang
kelihatan kok gelisah, atau penumpang yang berkeringat dingin, atau penumpang itu ngomel sendiri, maka itu biasanya ada sesuatu tindak penyimpangan pidana. Dalam waktu ngantri panjang, dia kadang gelisah, dia ngomel sendiri, dia berkeringat dingin, dia tegang. Itu biasanya kasus-kasus narkoba, mata uang asing, macam-macam deh. Atau barang-barang yang mahal. Yang berikutnya, kalau penumpang itu ragu-ragu, apakah saya ini termasuk barang yang saya bawa ini clear apa tidak, kena kewajiban bayar bea masuk tidak, dalam ragu-ragu lebih baik lewat ke jalur merah. Recena di jalur merah nanti akan diperiksa semua barang bawaan. Tapi ada yang pernah tanya kepada Bapak, kenapa bea cukai tahu koper-koper penumpang ini yang berapa kali dengan begitu tahu bahwa barang koper ini berisi sesuatu barang yang dicurigai. Karena begitu barang turun dari pesawat terutama di luar negeri, itu lewat suatu jalur alur yang di-scan oleh alat-alat scan bea cukai, dan situ ada petugasnya. Dan kami selaku pengajar bea cukai pengawas itu, nah itu bisa ketahuan. Oke, maka lebih baik kalau lewat jalur merah. Oke, ini untuk barang penumpang. Nah, sekarang kita lihat di kawasan berikat maupun di T sama-sama risikonya penyalahgunaan dari fasilitas pembebasan atau penundaan bayar yang dari barang impor tadi dan disalahgunakan. Nah, fasilitas lagi yang ini ada 4 orang pegawai bea cukai, pejabat bea cukai yang juga diborgol oleh Kejaksaan Tinggi DKI Banten. Kebetulan saya akrab dengan Kejaksaan Tinggi Banten, para pejabat jaksa di Tangerang maupun di Banten, Bapak rasanya malu. Ini ada permainan yaitu mengenai jasa titipan. Yang tadi pasal 25 tadi mengenai kaitannya barang lewat paket pos, jasa titipan. Nah, itu biasa dimainkan. Nah, inilah kalau sebetulnya, ya maaf, saya orang dalam tahu persis. Pejabat bea cukai itu kalau levelnya biasa aja, nggak terlalu tinggi, itu paling nggak 12 juta diterima. Level di atasnya bisa 20-23. Kalau sampai eselon 2 itu sampai 35 sampai 40 juta per bulan. Kalau direktur jenderal mungkin 45. Kalau mensyukuri apa yang Allah berikan, segitu kok masih kurang. Nah, kalau Bapak, alhamdulillah, waktu saya pindah jadi dosen negeri di Dikti, sebelum ditandatangani oleh pejabat, saya ditanya, apakah Anda sudah siap untuk pengurangan segala fasilitas itu hilang, dan termasuk numerasi ditingkatkan penerimaan negara untuk tugas-tugas tertentu. Nah, yang kami tinggal dari pengajar di Pusat Bea Cukai itu rata-rata kawan saya menerima 23 juta. Begitu Bapak pindah ke Dikti paling terima 5 juta, alhamdulillah 5 juta 4 juta. Nah, inilah maka kasus-kasus penyimpangan penyelewengan itu bukan tidak pinter, saya yakin mereka pinter, saya tahu. Nah, para S1 yang diterima di bea cukai, alumni setan itu pinter-pinter. Kenapa kasus-kasus yang Bapak ceritakan tadi tergantung moralnya. Nanti berhati-hatilah Anda nanti dalam berpraktek ketemu orang-orang yang demikian, orang yang tidak merasa puas, maka berhati-hatilah jangan tergoda oleh arus itu. Ada kawan saya, alumni Gajah Mada, sering bersama saya kemana-mana, sudah pensiun, masuk penjara. Jadi memang di tempat-tempat kalau kita berhati-hati, risiko itu menunggu. Mungkin karena sikap saya yang demikian, maka di lingkungan bea cukai senior-senior saya dapat gelar
miskin permanen. Tidak apa-apa, saya jadi orang desa di Klaten, saya happy. Oke, mari kita teruskan. Itulah fasilitas-fasilitas yang berikutnya akan kami jelaskan. Tempat penimbunan tadi ada 3. 1, tempat penimbunan ya, tempat penimbunan sementara. Tempat penimbunan sementara ada di kedatangan, di gudang, di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Kalau di udara itu namanya di kargo. Nah, itu menunggu sementara penyelesaian kewajiban clearance, custom clearance-nya diselesaikan. Yang kedua, tempat penimbunan berikat yang tadi kami terangkan, kawasan berikat, gudang berikat, dan toko bebas bea. Yang ketiga, tempat penimbunan pabean. Ini pegang kunci juga. Begini, mengapa ada tempat penimbunan pabean? Di gudang-gudang, di lapangan penimbunan, di pelabuhan maupun bandara, ada suatu keadaan yang sangat ditakuti seluruh dunia. Namanya kongesti. Kongesti itu terhambat macetnya arus barang bongkar muat di pelabuhan. Nah, untuk menghindari kongesti, maka di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, barang yang disimpan sementara menyelesaikan custom clearance-nya, clearance custom-nya, itu diberi waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan tidak diselesaikan kewajiban pabeannya, maka barang ini berstatus barang tidak bertuan dulu. Sekarang namanya barang tidak dikuasai. Nah, barang tidak dikuasai, barang tidak bertuan ini dikeluarkanlah dari tempat penimbunan sementara atau lini 1 di pelabuhan ini untuk menghindari jangan terjadi kemacetan bongkar muat. Dikeluarkan dari pelabuhan, dari lini 1, dari kawasan pabean ini menjadi di luar, lalu tempat penimbunan itu namanya tempat penimbunan pabean, TPP. Tempat penimbunan pabean sepenuhnya di bawah pengawasan Bea Cukai Pabean. Nanti barang-barang itu dilelang. Saya ulangi, kalau barang di pelabuhan itu yang nangani adalah administrator pelabuhan, ya, otorita pelabuhan. Kalau yang di tempat penimbunan berikat adalah pengusaha tempat penimbunan berikat yang tanggung jawab, yang mengelola. Tempat penimbunan pabean sebagai tong sampahnya, barang-barang yang nggak diurus ini sepenuhnya di bawah pengawasan pejabat bea cukai. Oke, itu yang fasilitas dan tempat-tempat penimbunan berikat. Untuk berikutnya akan kami jelaskan, sebelum kami Bapak jelaskan, kalian sudah tugas mengenai impor ya, mengenai berapa kali pertemuan, yang batas waktunya 31 Mei, sudah bikin, sudah menyerahkan, sudah belum? Sudah menyerahkan atau belum? Gimana? Sudah, Pak. Oke, besok kalian akan melaksanakan UAS, Bapak akan meriksa tugas-tugas itu. Itu akan termasuk komponen untuk penilaian akhir Anda. Oke, sekarang akan Bapak sampaikan tentang apa yang harus Anda hadapi dalam UAS. Prinsip dari UAS itu sama seperti waktu soal UTS. Jadi ada yang bersifat narasi, ada yang bersifat kasus. Ya, Bapak ulangi, ada yang bersifat narasi, ada yang bersifat kasus. Nah, narasi itu nanti perintahnya untuk menjelaskan. Bapak tidak minta kalian menjelaskan panjang lebar, tidak. Jangan kayak orang obral di pasar rame-rame, pasar kalau di Jatinegara ada ya nongkrong rame-rame. Kalau panjang 1000, pendek 500, enggak begitu. Cara kami menilai bukan panjang pendeknya Anda jawaban. Dari perintah utama sudah Bapak tulis, hendaklah menjawab secara singkat.
supaya waktu itu cukup. Singkat, 2, 3 kata, 4 kata cukup, ya cukup, tidak apa-apa. 2 kata pas ya tetap saya nilai bagus. Walaupun Anda sampai 15 kata, tapi kalau tidak nyangkut ya nggak bisa. Tapi tetap dapat upah tulis tetap. Oke, jadi kaitannya narasi nanti akan ada tiga poin tentang ini. Pertama, poin kepabeanan. Mengenai darah pabean, kawas pabean, apa pejabat bea cukai, dan bangsanya itulah. Apa impor, apa ekspor, dan sebagainya. Pengertian dulu. Yang kedua, Anda akan tulis tentang narasi, tentang ekspor. Karena judulnya aja kepabean ekspor impor. Begitu juga. Ada pertanyaan, ada statement bunyinya gini, langsung tanggapi. Itu juga sependek mungkin, sesingkat mungkin. Tidak ada perhitungan, tidak ada. Yang berikutnya, yang ketiga, narasi tentang impor. Tentang impor ada beda dengan ekspor. Kita kasih contoh. Kalau impor, pasal 2, Undang-Undang Pabean, barang yang masuk ke dalam darah pabean dinyatakan sebagai barang impor terutang bea masuk. Nah, jadi batasnya itu memasuki batas daerah pabean itu sudah diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Nah, kalau ekspor, barang yang telah dimuat di sarana pengangkut dengan tujuan keluar daerah pabean dianggap telah sebagai barang ekspor walaupun belum melewati batas daerah pabean. Nah ini nanti kamu harus bisa membedakan. Ternyata kalau ekspor itu ada de facto dan de jure. De facto dikatakan ekspor kalau alat angkut itu sudah melintasi batas daerah negara, batas pabean. De facto. Tetapi bea cukai tidak mungkin menjaga di garis perbatasan negara, maka pengawasan ditarik sampai ke kawasan pabean, ke pelabuhan atau di gudangnya eksportir. Kok bisa begitu? Begini, kalian sudah ada mengenai kontainer yang tulisan tangan. Sudah dapat belum? Cari loh ya, karena ekspor impor itu sekarang media alat angkutnya, medianya itu kontainer. Kontainer itu bukan peti kemas, bukan. Terjemahnya salah itu. Kontainer itu adalah alat angkut atau perpanjangan alat angkut. Maka kalau kontainer di pelabuhan, di gudangnya eksportir dan dimuat barang ekspor, dan di barang ekspor itu beras kontainer ini bagian dari kapal, dan kapal itu akan menuju keluar daerah pabean dan telah mendeklar PIB dan telah disetujui oleh bea cukai, mendeklar dan bea cukai dan sebagainya, maka itu sahlah sebagai barang ekspor walaupun masih ada di gudangnya eksportir, karena kontainer itu sebagai bagian dari alat angkut. Jadi bedanya begitu. Tapi kalau impor itu sekaligus de jure de facto jadi satu. Begitu masuk ke dalam daerah pabean, masuk itu secara hukum dia sudah sebagai barang impor. Nah, secara hukum dan secara de facto itu, cuman penyelesaian kewajibannya ditarik sampai di kawasan pabean. Nah, terutang bea masuk dalam hal impor. Nanti kita coba pelajari lagi. Dalam hal impor, terutang bea masuk. Kapan bea masuk itu dilunasi? Bea masuk dilunasi pada saat dideklar, dinyatakan bahwa ada deklarnya dengan bentuk dokumen namanya impor untuk dipakai. Mengajukan PIB BC3.0 atau BC3.01. Dalam hal ini maka sebagai pelunasan bea masuknya dan pungutan lain. Oke. Sekarang
mari kita menghitung bea masuk dan pungutan-pungutan lain dalam hal impor. Kalau dalam hal ekspor, itu pungutannya adalah bea keluar. Nah, bea keluar. Oke, Bapak kasih. Nah, bea keluar itu dasar menghitungnya adalah tarif kali harga patokan per unit kali jumlah barang total kali kurs. Karena semua pajak dari pakai uang rupiah. Nah, mengapa? Karena kalau bea keluar itu ada harga patokannya. Ya, ingat-ingat. Tapi kalau impor tidak ada harga patokannya. Karena impor tidak ada harga patokannya, maka cara menghitungnya, ya. Untuk barang impor, cara menghitung bea masuk ada dua komponen kalau untuk pungutan negara dalam impor itu. Pertama, yang menjadi ranahnya pabean tanahnya bea cukai, namanya bea masuk. Bea masuk itu ada macamnya, bea masuk biasa, normal, bea masuk anti dumping karena dijual secara dumping, harga di negara tujuan lebih murah dari penduduk asal. Yang kedua, bea masuk imbalan karena di negaranya sana barang ekspor ke Indonesia ini, barang impor ini mendapat subsidi. Terus ada lagi bea masuk pengamanan kalau suatu negara kebanjiran barang impor. Terus terakhir bea masuk pembalasan dalam hal produk kita di negara tujuan sana, mas contohnya di Portugis umpama diperlakukan tidak adil, maka nanti impor barang yang berasal dari Portugis masuk ke Indonesia diperlakukan bea masuk pembalasan. Oke, mari kita coba kita jelaskan. Jadi kalau mengimpor, umpama mengimpor beras. Nah, di situ ada nomor HS. Ingat-ingat untuk keseragaman seluruh menyamakan persepsi itu tentang barang-barang yang diperdagangkan secara internasional ini diatur dengan kode HS. Harmonic System itu ada 8 digit. 2 digit pertama itu bak. 2 digit kedua adalah pos. 2 digit ketiga adalah supos. Itulah yang dikeluarkan oleh WTO, seluruh dunia sama. Baru masing-masing negara boleh berkreasi 2 digit berikutnya. Jadi hanya 8 digit. Nah, kalau negara-negara itu menggunakan atau melaksanakan pasar bebas atau masyarakat ekonomi, contohnya masyarakat ekonomi ASEAN, maka 2 digit itu yang terakhir itu berlaku semua 10 negara ASEAN. Itu kalau HS-nya. Lalu bea masuk itu prinsipnya ada 2. Kalau pakai prosentase itu namanya ad valorem. Tapi kalau pakai jumlah uang tertentu namanya ad natorem. Contohnya beras, dikenakan bea masuk Rp40 per kilogram. Itu ukur bea masuk berdasarkan satuan barang per kilo. Nanti ada barang-barang lain, contohnya film itu perukuran juga. Dulu sepatu itu juga pakai perpasang, berubah-ubah. Tapi kalau beras dari dulu itu sistemnya gini. Kalau nggak salah gula juga ad naturem. Nah, terus di samping bea masuk yang kena tarif sekian 450 per kilogram, maka rumus menghitung bea masuk adalah pertama, variabel pertama adalah CIF, Cost, Insurance, and Freight.
cost, insurance, and freight itu terdiri dari 3 variabel, 3 komponen. C, cost, itu kalau ekspor namanya FOB. Jadi Incoterm atau ada aturan di Bank Dunia itu namanya Incoterm. Incoterm itu terminologi sampai titik mana seorang eksportir bertanggung jawab. Nah, umumnya tanggung jawabnya FOB, free on board. Harga barang sampai di atas kapal. Setelah barang di atas kapal, FOB ini nanti ada biaya dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan, namanya freight, ongkos angkut. Nilai itu didapat di mana? Di BL atau konsumen. BL, Bill of Lading, dokumen pelayaran dokumen kapal ini di situ ada ongkos angkutnya. Lalu aturan dunia lagi, aturan di WTO juga, aturan di Bea Cukai Dunia juga, dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan yang letaknya jauh, penuh risiko, maka harus diasuransikan. Maka nilai pabean untuk menghitung biaya masuk komponennya ada 3, CIF, cost, insurance, and freight. Cost datanya diambil di invoice ada, yaitu FOB cost. Freight datanya bisa dilihat di BL, ya BL. Asuransi bisa dilihat dari polis asuransi. Nah, kalau asuransi itu bisa di cover di pelabuhan muat maupun di pelabuhan tujuan, tergantung mana perjanjiannya mengcover asuransi. Kalau tidak ada polis asuransi, maka aturannya untuk sesama negara ASEAN tarifnya 5% kali CNF, C dan F, harga pop sama ongkos angkut 5%. Kalau di luar ASEAN, negara-negara di Asia dan Australia, polis asuransinya dihitung 10% dari CFN. Kalau di luar negara ASEAN, Australia, Afrika, Eropa, Amerika, maka nilai asuransinya dihitung 15% kali CNF. Oke, itu komponennya. Sudah ketemu. Untuk menghitung biaya masuk, komponennya CIF. Oke. Tarif kali CF. Tapi kalau beras itu tarif et naturem, maka tidak terkait dengan CF, harga nilai tidak terkait dengan nilai impor itu tadi, nilai pabean dalam rangka impor, tidak. Patokannya per kilo naturem. Itu nanti berlaku pada saat untuk menghitung pungutan negara dalam rangka impor. Oke. Nah, dalam hal ini maka ditulis harga per ton 570 US dollar. Nah, lalu ditulis juga ongkos angkut 4.000 US dollar. Sedangkan asuransinya 200 US dollar. Biaya masuk sudah didapat 450 per kilogram, sedangkan yang diimpor itu adalah 100. Nah, yang diimpor itu adalah 1000 ton, maka tinggal mengalihkan 1000 kali 450. Nah, nilai dasar CIF-nya tadi, nilai pabean tadi sudah ketemu, besaran biaya masuk sudah ketemu, maka dijumlahlah antara nilai pabean CIF tadi ditambah biaya masuk. Itu namanya nilai impor. Nilai impor adalah sebagai dasar untuk menghitung pungutan negara lainnya dalam rangka impor. Pungutan negara lainnya atau pajak-pajak dalam rangka impor adalah dalam bahasa Inggrisnya dipisahkan. Kalau bea masuk dan bea keluar namanya import duty, ekspor duty, kewajiban ekspor. Sedangkan untuk pajak
basic menghitungnya berdasarkan nilai impor. Nilai impor adalah nilai pabean ditambah biaya masuk dan cukai kalau ada. Kalau enggak pabean aja. Nah, biaya masuk itu macam-macam tadi yang sudah kami jelaskan. Setelah itu, pajak dalam rangka impor itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah PPN. Pajak pertambahan nilai. P besar, N besar. Pajak pertambahan nilai. Sebelum bulan April tahun 2022, PPN itu 10%. Maka soal-soal juga saya beri yang 10% aja lah, mempermudah. 10% kali mana? Kali nilai impor. Nilai impor itu apa? Nilai impor adalah nilai pabean yang CIF tadi ditambah bea masuk menjadi nilai impor. Kalau sudah ketemu nilai impor, maka PPN itu 10%. 10% kali nilai impor. Nah, berikutnya kalau ada PPNBM, P besar, N kecil. P besar pertama pajak, P besar dan N kecil penjualan, pajak penjualan. BM, B besar, N besar, barang mewah, pajak penjualan barang mewah. Karena ada pajak penjualan barang mewah, itu tarifnya bisa 10, 20, 40, ada pernah sampai 100%. Itu tergantung negara masing-masing. Sekarang udah nggak banyak barang mewah itu. Kalau dulu radio barang mewah, mungkin kalau sekarang mungkin HP itu kena barang mewah. Oke. Sudah ada pungutan negara lain. Ada pungutan lain yang semua kena. Tidak ada yang tidak kena. Yaitu PPH. Pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 dibagi dua. Yaitu yang memiliki angka pengenal impor. Perusahaan usahanya sudah mapan, sudah settle, dapat angka pengenal impor dari perdagangan, maka pajak penghasilannya 2,5%. Lalu kalau yang tidak punya angka pengenal impor, pajaknya 7,5%. Maka namanya PPH pasal 22. Mengapa begitu? Kalau dalam beberapa waktu jadi siswa tahun 75, dosen menjelaskan begini. Kalau tidak punya angka pengenal impor, pedagang asongan diasosikan keliling jualan, keuntungannya 30%. Karena keuntungan 30%, maka memberikan hak kepada negara, yaitu pajak penghasilannya 25% kali 30% menjadi 7,5%. Kalau yang punya api dianggap untungnya, atau yang settle, yang mapan, untungnya dianggap 10%. Karena untung 10%, maka diminta pajak kepada negara 2,5%. Itu. Sekarang kita lihat barang-barang apa yang kena 7,5%. Contohnya barang penumpang, barang pelintas batas, barang ABK, dan juga jasa titipan. Nah, pos paket dan jasa-jasa titipan. Inilah yang dimainkan di Cengkareng. Mafia, istilahnya dikenal oleh Kejaksaan Agung dikatakan mafia pelabuhan. Udahlah urusan dia. Tapi hal itu penting kami sampaikan bahwa nilai kejujuran orang bukan karena omongan. Nilai kejujuran orang adalah melalui uji. Kata Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang terkenal itu, yang membebaskan budak yang ditembak mati itu, beliau mengatakan kejujuran seseorang bisa dilihat pada waktu dikasih jabatan. Kalau nggak punya jabatan ngomong jujur aja, iya nggak punya jabatan, coba dikasih jabatan. Itu. Maka jangan kaget kalau Anda akan berhadapan dengan orang pajak, berhadapan dengan orang bea cukai, yang kemungkinan ketemu
nilai uang yang besar-besar, tinggal kuat nggak untuk tidak melakukan penyimpangan. Oke, jadi itu. Oke, setelah itu atas pungutan-pungutan negara dalam rangka impor itu sudah bisa menghitung, maka disetorkan kemana? Nah, pertama, pajak dalam negeri kita harus dibayar dalam rupiah penuh, dalam mata uang rupiah, dan ribuan penuh. Tidak ada uang pecah di situ, ribuan penuh. Nah, bayarnya itu begini. Kalau di bea keluar, pada waktu hari kerjanya bank devisa persepsi, bayarnya di bank devisa persepsi. Kalau kegiatan ekspor itu libur dan malam hari, karena ekspor tidak boleh dibatasi oleh waktu dan jamnya, maka bisa bayar ke kantor bea cukai. Kalau impor tidak. Kalau impor melunasinya kewajiban bayar yang secara self assessment tadi, membayarnya dengan sistem billing ke bank devisa persepsi. Apa itu bank devisa persepsi? Bank devisa persepsi adalah bank devisa yang membuka pelayanan perdagangan luar negeri, namanya bank devisa. Ditambah persepsi. Persepsi adalah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mengelola penerimaan negara. Tidak kenal itu negeri atau swasta, tergantung Menteri Keuangan. Percaya swasta ya bisa. Oke. Jadi itu materi-materinya nanti dalam praktek kasus ya. Ujian nanti sama dengan yang kemarin, UTS, bahwa ada narasi dan ada kasus. Panjang lebar narasi, singkatnya kasus, nilainya sama. Untuk narasi 50%, untuk kasus 50%. Narasi panjang lebar, kasus pendek, kalau tahu menjawab, paling 4-5 baris, 6 baris selesai, sudah dapat 50%. Separuh harapan lu sudah ada. Jadi perhatikan, nanti kalau sudah dapat dari elektronik ya, dengan sistem elektronik Anda bisa mengcopy diktat TPHB 2017. Di situ ada perincian. Nah, Anda tidak usah fokus semua, nanti pusing. Karena itu kalau pelajaran di Pak Pusat Bea Cukai atau di STAN kan lama. Yang penting Anda di diktat itu bisa menghitung bea keluar maupun bea masuk dan pungutan negara lainnya. Itu. Praktek nanti di pelabuhan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis ekspor impor di pelabuhan. Kalau tanya prosedur, tanya bank di mana tempat pelunasannya, tanya pasal 29 itu kalau tidak bisa melaksanakan sendiri, menyerahkan dokumen ke pabeannya, maka bisa menguasakan kepada PPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Ini nanya bisa. Tapi kalau menghitung biaya keluar dan menghitung biaya masuk, kenapa aja nggak mungkin nanya. Gimana ngitungnya? Orang semua sibuk. Oke. Nah, itu nanti pelajari baik-baik. Sekali lagi, kalau impor bisa menghitungnya, basicnya adalah nilai CIF yang komponennya dari invoice, insurance, dan trade. Ada di invoice itu. C itu adalah cost atau FAB, I adalah polis asuransi, F adalah ongkos angkut, ada di BL, ada di situ. Soal biasanya sudah dicantumkan, nggak usah mencari. Nah, tarif itu di soal sudah dicantumkan, nggak usah Anda terpaku kepada AS. Sistem. Sebagaimana Anda ketahui, buku AS tebalnya begini, tulisannya kecil-kecil banget, ada 10.000 lebih item. Pusing. Yang penting sudah disebutkan di situ nomor AS-nya dan tarif. Nah, dalam hal ini
nanti harus bisa menghitung komponennya dari mulai tarif, nilai pabeannya CIF, kalau itu nanti per unit, per kilo, per ton, dan sebagainya harus dikalikan total. Namanya harga total. Dalam perdagangan luar negeri yang terikat oleh sales contract, mempunyai ikatan hukum antara eksportir dan importir, ikatan hukum itu tertulis di sales contract. Nah, sales contract luar negeri ini pakai mata uang namanya devisa. Devisa mata uang yang bisa untuk pembayaran transaksi perdagangan luar negeri. Rupiah belum bisa, maka adanya kurs. Nah, kurs itu nilai perbandingan antara mata uang asing dengan rupiah. Nah, kurs itu ada 3. Kurs dari BI, kurs dari Menteri Keuangan yang NDPBM yang diterbitkan tiap hari Rabu, kurs dari money changer. Money changer ya tergantung tawar-menawar. Maka berpatokanlah tetap pada NDPBM, nilai dasar, pemungutan bea masuk, dan pajak-pajak lainnya. Nilai dasar pemungutan bea masuk dan pajak-pajak lainnya ikuti aja. Biasanya 14.250, terserah lah nanti menteri berapa. Tapi di dalam soal mesti ada sebutkan yang pasti. 14.500, 14.300, pokoknya dolar gitu. Nah, setelah itu maka dari mulai tarif, mulai dari jumlah nilai mata uangnya tadi, ya mata uang asing tadi kali kurs. Nah, ketemulah nilai pabean yang nilai pabean ketemu yang CIF tadi, tarif kali nilai pabean kali kurs, ketemulah bea masuk biasa. Nanti kalau bea masuk anti dumping, bea masuk tambahan, semua sama, ngitungnya begitu, dasarnya begitu. Nah, setelah itu semua dari nilai pabean CIF ditambah bea masuk, ketemu namanya nilai impor. Nilai impor adalah dasar untuk menghitung pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor ada 3, PPN, pajak pertambahan nilai, yang dulu 10%, sekarang 11%. Pajak penjualan barang mewah kalau ada, PPH, P besar, P besar, H-nya kecil. Pajak penghasilan pasal 22 kaitan impor. Itu tinggal milih apakah 2,5% atau 7,5%. Kalau soal biasanya dicantumkan, kecuali kalau soalnya agak panjang ya untuk anak-anak setan atau 16 juga itu nggak disebutkan. Nah, apakah dia bisa dapat 7,5, 2,5 disebut. Nah, kalau dia mengatakan, oh punya api, tidak punya api, nah harus mikir sendiri. Tapi soal saldo kalian udah dicantumkan di situ. Oke, itu. Nah, sekarang mau kita lihat, sekarang kita sudah jam berapa ini? Bentar ya, Bapak lihat kita jam berapa? Jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa kalian? Daripada udah deh, kita Bapak lihat dulu. Oke, jam 21.15 kami memberi kesempatan sampai jam 22 nggak apa-apa karena mulainya terlambat. Oke, sekarang kita diskusi atau hal yang Anda perlu sampaikan. Nah, pendidikan vokasi, ya. Dulu dari waktu kami kuliah di Surabaya, dosen saya di Surabaya, Profesor, lupa lah namanya,
Suherman Rosidi. Pinter banget. Ilmu itu ada dua. Ilmu sebagai proses, ya, ilmu sebagai produk. Kalau sekolahnya SMA, S1, S2, S3, sampai nanti ke profesor, itu namanya ilmu sebagai proses. Ilmu sebagai produk adalah SMK, D1, D2, D3, D4, termasuk sekolah vokasi. Ilmu sebagai produk. Nah, mulai tahun lalu, tahun 2021, ya, pas itu 22 ya, 21 atau 20, agak lupa Bapak. Itu Kementerian Pendidikan, di samping ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ada Direktorat Jenderal Vokasi yang fokus kepada menyiapkan tenaga kerja yang terampil ahli. Nah, pada zaman Menteri Keuangannya Pak Bambang Susatyo, saya termasuk tim di Kemdikbud, mau tim biasa, anggota maupun ketua tim, bahwa negara kalau mau maju harus diperbanyak orang yang menjadi praktisi, ya, profesi praktisi, bukan menjadi pemikir. Kalau negara maju menjadi pemikir, riset dan sebagainya gajinya tinggi. Tapi kalau di Indonesia pemikir susah, praktisi. Nah, dengan praktisi ini ekspor impor, Bapak pasti tahu begini. Untuk kerja di bidang ekspor impor dan pekerja lain, pada tahun 2017 di Hotel Sheraton di Jogja dekat bandara, kami juga diundang, saya hadir oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kerjasama dengan Menteri Tenaga Kerja, dengan kita dari Menteri Kemendikbud. Untuk profesi itu diadakan kesetaraan. Orang bekerja mengatakan bisa dan mampu, tidak boleh cukup mengatakan hebat, tidak bisa. Orang merasa mampu kerja di profesi ini harus dibuktikan dengan bukti tertulis, namanya sertifikasi. Nah, sertifikasi dikeluarkan ada dua. Dari Departemen Tenaga Kerja, namanya BNSP, kebetulan pimpinan juga kenal, saya sering ke sana. BNSP, Badan Nasional Standar Profesi. Kalau di Kemdikbud, itu namanya dari lembaga kursus, namanya dulu direktoratnya Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan sebagainya, pendidikan keterampilan dan sebagainya. Sekarang ada Direktorat Jenderal Vokasi. Nah, dalam dunia kerja di Indonesia diperlukan 300 jenis profesi. 300 jenis profesi. Yang di Kemdikbud, yang sudah ada lembaga sertifikasi kompetensi, itu ada 60-an. Nah, kebetulan Bapak saya ikut merintis dari nol tentang profesi ekspor impor. Maka lembaga sertifikasi kompetensi ekspor impor yang kami rintis mulai tahun 2005, kan Undang-Undang Sekdinas itu 2003, mulai tahun 2004 kami sudah mulai ikut rintis, mulai tahun 2006 awal dibentuklah namanya Konsorsium Pendidikan Ekspor Impor, lalu dibentuk lagi, disahkan menjadi lembaga sertifikasi, dibentuk dulu Asosiasi Profesi Ekspor Impor. Nah, ada Konsorsium Pendidikan Ekspor Impor, lalu dibentuk Asosiasi Profesi Ekspor Impor. Ini dua-duanya Bapak ikut merintis dari nol. Setelah itu baru dibentuk namanya Lembaga Sertifikasi Kompetensi, LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ekspor Impor. Saya ikut
Bapak ikut merintis dari nol juga, dan selama 10 tahun untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ekspor impor itu harus melalui uji kompetensi. Melalui uji kompetensi di TUK, tempat uji kompetensi. Selama 10 tahun, maaf ya, selama 10 tahun, saya, Pak, ini satu-satunya Master Penguji Nasional Ekspor Impor Indonesia, karena saya sendiri yang bisa lulus selama 10 tahun. Maka Pak keliling banyak tempat Indonesia dan politeknik. Anda sebagai profesional ekspor impor, sebaiknya Anda punya bukti otentik dari sertifikasi kompetensi ekspor impor Indonesia. Nah, ini ada levelnya. Ini buku-bukunya kami siapkan. Ini buku-bukunya ada 5 ini ya. Mari kita lihat. Ini yang level 1. Ini yang level 2. Ini yang level 3. Ini yang level 4. Ini yang 5 atau 5. Nah, sertifikasi kompetensi ekspor impor itu nggak terlalu susah, artinya bertahap jenjang. Dari level 1 itu sebagai pelaksana, nanti level 2 sebagai mandor, level 3 sebagai pengawas, level 4 sebagai ahli dan sebagainya. Itu sertifikat pertama, sertifikat profesi. Yang kedua, ada satu sertifikat profesi lagi, yaitu menurut pasal 29 Undang-Undang Kepabeanan, dalam hal eksportir atau importir tidak menyerahkan pemberitahuan pabean sendiri, menguasakannya kepada PPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Menyerahkan ini untuk menjadi pengusaha pengurusan jasa kepabeanan harus bersertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPK di Kementerian Keuangan. Prakteknya yang melaksanakan adalah di Pusdiklat Bea Cukai. Tahun 95 Bapak ikut nyusun juga ini mengenai sertifikasi kompetensi PPJK. Cuman sayang kok sistemnya berubah. Kalau dulu 5 kelompok mata ujian ini bisa diuji secara bertahap dengan kayak SKS. 5 lulus 3 tinggal ulang 2. Tapi datanglah pejabat lulusan Amerika. Beliau mengandalkan sistem kayak TOEFL. Sekali tepuk selesai. Itu malah menjadi berat. Kawan saya yang level nasional, doktor, beliau sekretaris jenderalnya INSA, Asosiasi Pengusaha Kapal Indonesia, sama-sama dosen sama Bapak di UNJ, 3 kali ujian nggak lulus. Nah itu ngomel dengan saya. Tapi anak-anak muda yang baru lulus SMK, lulus SMA, atau fresh from the open itu biasanya lulus. Tapi kalau sudah terlalu banyak beban pemikiran karena jabat dan sebagainya, agak susah lulusnya. Nah, tapi nggak usah khawatir, dicoba. Nah, kalau di sertifikasi kompetensi ahli kepabeanan PPJK itu boleh sekolah, boleh tidak. Anda pintar membaca ini undang-undang pabean dan modul-modul atau materi yang kami sampaikan di media elektronik itu mampu, maka boleh ikut ujian di Pusdiklat Bea Cukai, bayarnya 1 juta itu. Tapi Bapak belum pernah dengar ini orang Bapak belajar sendiri bisa lulus. Biasanya ya ada panduan. Contohnya anak saya fresh from the open, lulusan UPN Jogja, begitu lulus dapat sarjana, Bapak kirim ikut ujian pelatihan PPJK, ujian PPJK sekali lulus. Dan dia paling muda
untuk merintis di Kemdikbud, Bapak lulus dari sarjana, Bapak ajak di Kemdikbud dari mulai pembentukan konsorsium pendidikan ekspor impor, profesi ekspor impor, sampai lembaga sertifikasi ekspor impor karena dia masih muda menguasai IT bisa, dan sekarang dia menjadi ketua LSK ekspor impor Indonesia di samping kepala sekolah SMA menjadi ketua lembaga sertifikasi kompetensi ekspor impor Indonesia. Jadi alangkah bagusnya kalau Anda sebagai pelaksana profesi di bidang ekspor impor menguasai, mempunyai sertifikasi, bukti autentik legal formal. Pertama, ada pendidikan formal yang Anda miliki, yaitu sekolah vokasi, administrasi logistik ya, itu Undip, itu sudah legal, formal, ijazah umum, ijazah profesi secara umum. Nah, profesi yang khusus itu disebutkan tadi Bapak sebutkan bisa mendapat sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi ekspor impor sampai level 4 atau lebih melengkapi lagi kalau punya sertifikat BPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Perusahaan itu berbentuk PT, badan hukumnya PT, dan paling tidak punya 1 orang ahli kepabeanan. BPJK itu dalam undang-undang adalah sebagai ahli. Itu bekerja secara profesional. Untuk bisa orang itu mahir, itu melalui tahap. Dengan tekun ikuti pelaksanaan, belajar sambil bekerja, itu akan lebih mendalam. Dan Bapak yakin kalian bisa, karena orang masih muda. Kata Nabi, belajarnya orang muda bagaikan mengukir batu. Kalau nggak percaya, lihatlah relief di Borobudur. Borobudur itu satu-satunya diakui UNESCO perpustakaan abadi. Di Borobudur lah ada cerita manusia dari asal awal adanya manusia sampai profesinya, transportasinya, kehidupannya, apapun ada dari yang Borobudur. Nah, itu bisa. Tapi kalau belajarnya sudah seumur saya, masih bisa, alhamdulillah. Saya sudah 74 soalnya, tapi alhamdulillah bersyukur pada ilahi. Saya pernah tes, psikotes ya, bukan tes biasa, psikotes untuk jadi pendidikan intelijen di BIN sekarang. Dari sekian ratus orang yang tes, 26 yang lulus, Bapak termasuk lulus, itu psikotesnya 2 hari berturut-turut, dari setengah 8 sampai setengah 5, 2 hari berturut-turut. Itu ada orang psikotes hanya sampai jam 11 sudah muntah. Nah, alhamdulillah saya masih bisa dan tidak pening, tidak pusing. Dan penegak hukum di Bea Cukai, penyidik Bea Cukai, itu Bapak selaku ketua senat dalam pendidikan. Pendidikan penyidik Bea Cukai itu semi militer. Betul, mental, fisik, akademis harus kuat. Harus kuat. Diceburkan ke Sungai Berantas dengan pakaian lengkap. Tiap pagi harus lari 5 km, 6 km. Belajar dari pagi sampai jam 2 malam, non-stop. Alhamdulillah dalam sekian bulan pendidikan, saya selaku ketua senatnya, dan alhamdulillah saya tidak pernah drop sekalipun, alhamdulillah. Maka dalam PNS Bea Cukai, saya termasuk juara 1. Jadi, maka kalau mengajukan pidana pengadilan di pengadilan pidana di mana-mana, sering sampai hakim bilang terima kasih atas kuliahnya. Sering saya diminta memberi kuliah kepada para hakim di ruang khusus. Itu ya, semangat. Jadi pesan saya, jadilah tenaga yang profesional. Jangan hanya jadi pemikir. Tenaga profesional karena mengatakan experience is the best teacher. Guru yang paling baik adalah yang pengalaman.
Tapi ada pepatah lain yang bagus, science is important. Ilmu itu penting, tapi moral is more. Moral segala-galanya. Maka dalam undang-undang Sektiknas, termasuk Anda belajar ini, kena undang-undang Sektiknas, Undang-Undang Nomor 20 2003, bunyinya di situ mengatakan tujuan pendidikan, termasuk Anda ini, tujuan pendidikan adalah menjadi bangsa Indonesia berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, mandiri. Maka seorang ahli di tangan orang baik, barang jelek jadi baik. Di tangan orang jahat, barang baik jadi jelek. Ingin kami sampaikan juga pesan orang Indonesia yang pertama menjadi sarjana di Leiden. Orang pribumi pertama menjadi gelar sarjana di Eropa itu kakaknya Raden Ajeng Kartini, namanya Sosro Kartono. Beliau menguasai 15 bahasa. Beliau pernah kerja di PBB yang masa dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa. Pesan beliau adalah lamun siro pinter, ojo minteri. Artinya kalau Anda itu pinter, janganlah mempergunakan kepinteran Anda untuk merekayasa, menjadikan keuntungan sendiri, merugikan bangsa dan negara. Itu yang penting diperhatikan. Ilmu yang Anda dapat, keterampilan yang Anda dapat, praktek saya doakan praktek lancar bagus, moga-moga mendapat rezeki yang banyak. Karena Bapak tahu, hitungan nilai-nilai di dunia ekspor impor tidak ada nilai receh. Tidak ada. Nilainya 1 juta 2 juta nggak ada. Bapak tidak pernah, kecuali barang penumpang ya. Kalau kegiatan ekspor impor nilainya ratusan juta miliar. Itu moga-moga dengan ilmu itu kamu bisa menjadi warga negara yang baik, yang berbakti, berguna bagi bangsa dan negara. Oke, itu kalau mau diskusi, mau tanya silahkan. Sudah saya bekali untuk sebagai profesi. Ayo, siapa mau nanya, siapa mau ingin diskusi, ayo kita, ayo, siapa? Atau mau tanyakan ya, ini Bapak tanya yang ganteng dulu ini. Oke, sing ganteng, namamu siapa? Muncul. Halo. Halo. Andreas ya? Iya. Siapa namamu? Siapa anunya? Daftar absennya. Andreas Bayu. Andreas nomor berapa ya? Absennya ya. Andreas, bisa dengar suara Bapak? Andreas. Iya, Pak, bisa, Pak. Kamu posisi di mana? Di Semarang, Pak. Oke, Semarang. Tahu yang Bapak maksud tadi dari mulai kantor Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Mas, kantor Bea Cukai yang di Kota Semarang, dan kanwil Bea Cukai yang membawai Jawa Tengah dan DIY. Tahu ya? Iya, Pernah ke kantor Bea Cukai? Yang di Tanjung Mas doang, Pak. Oke. Gini. Pesan saya, di situ tuh banyak godaan, main duitnya tinggi banget, besar banget. Hati-hatilah ya. Lebih baik berhati-hati, nanti hidup akan tenang dan damai. Oke, mari kan kamu mau apa yang ingin kamu sampaikan ke Bapak atau ke rekan-rekan. Terutama kalau mau iya sebentar. Tugas sudah dibikin ya, kamu sudah bikin ya tugas ya. Tugas yang Sudah, Pak. Sudah, oke, nanti besok akan Bapak periksa. Oke, apa yang kamu sampaikan? Pengalaman, bahan Saya mau diskusi. pengen tanya aja sih, Pak, sebenarnya. Boleh, bebas saja, boleh. Kalau saya sih bebas kok, nggak masalah. Saya tuh sebenarnya penasaran sama penyidik Bea Cukai loh, Pak. Itu tuh. Oke, betul. Apa masalahnya? Saya penasaran kayak gimana gitu loh, Pak, prosesnya. Kayak misalnya, kan itu
mencegah barang-barang yang ilegal masuk ke Indonesia gitu Pak, terutama kayak narkotika gitu. Nah, itu Oh tuh iya, iya. gimana bisa dapat informasinya segala macam gitu Pak? Oke. Narkotika itu, lalu lintas narkotika itu sebetulnya terikat oleh undang-undang kepabeanan, tapi ada undang-undang tentang narkotika. Jadi diberatkan ke narkotika. Jadi proses penyidikannya bisa dibantu oleh Bea Cukai, tapi pengadilannya bukan pengadilan di Bea Cukai. Pengadilannya pengadilan pidana umum atau mahkamah militer. Nah, saya punya pengalaman yang Freddy Budiman sebelum ditembak mati, bapaklah yang diajukan ke mahkamah militer. Nah, mengapa mahkamah militer? Karena operator di lapangan itu ternyata menggunakan tenaga oknum angkatan udara dan oknum angkatan darat. Nah, karena mereka dua-dua jadi tersangka dalam kasus itu di militer, auditor militer, maka diajukan ke mahkamah militer. Hakimnya semua pangkatnya kolonel. Tahu bagaimana jenderal ini, jenderalnya CPM ini, penegak hukum di lingkungan militer, tahu dari mana HP saya, lalu saya dikontak, ketemu yang jemput itu mayor. Lalu dihadapkan ke jenderal, dia nanya ke saya, beranikah, bersediakah Anda dihadapkan di mahkamah militer? Lalu jawab, oke, siap, saya ke sana. Nah, itu ditanya seperti Anda, begini, di mahkamah militer, itu si pembela pengacara itu menanya ke saya, kasusnya itu satu kontainer narkoba masuk di Tanjung Priok. Ya, kalau nggak salah dari Hong Kong modal Cina sekitar itulah. Nilainya 350 miliar. Nah, intelijen Bea Cukai tahu bahwa ini ditanya dulu oleh pengacara atau oleh hakim, nanya juga saudara ahli kepada saya. Dari mana tahu kalau kontainer ini berisi narkoba? Lalu Bapak jelaskan begini. Semua unit organisasi penegakan hukum mesti punya unit intelijen. Dan unit, contohnya polisi punya unit intelijen, Bea Cukai punya unit intelijen, kejaksaan punya unit intelijen, TNI, Polri juga, TNI juga punya unit intelijen. Unit-unit intelijen ini ada kerjasama tukar-menukar informasi. Terutama kalau kodenya A1. A1 artinya lembaga itu berkompeten. 1 artinya akuratnya bisa dipertanggungjawabkan, maka kodenya A1. Nah, intelijen di dalam negeri itu aja kerjasama dengan intelijen di luar negeri. Ada saling memberikan informasi. Lalu di muka pengadilan militer Bapak jawab, soal bagaimana cara kerja intelijen kami tidak bisa mengutarakan di pengadilan. Jadi satu-satunya perkara di pengadilan yang bisa menolak untuk dibuka, artinya tidak bisa dibuka di muka pengadilan adalah intelijen. Kalau tindak pidana apapun, tidak dalam penyelundupan, pencucian uang, susila, apapun itu bisa dibuka di pengadilan, tapi intelijen tidak. Maka hakim juga mengatakan, oh iya ya saya tahu, ya udah. Lalu pengacara nanya sama Pak, begini, pada waktu Bea Cukai mendapat informasi bahwa kontainer yang diurusi oleh Freddy Budiman ini ada narkobanya, maka Bea Cukai membuka, karena secara jabatan, dalam bahasa Belandanya Amtelk, secara jabatan Bea Cukai berwenang membuka bungkusan, peti, alat angkut apapun juga, pesawat apapun juga, berat kalau terdapat kecurigaan yang meyakinkan bahwa terjadi tindak pidana. Pada waktu dibuka oleh petugas Bea Cukai yang ngawasi pembukanya, dan dia itu masih hijau, pindahan dari Kalimantan Timur masih hijau banget. Nah, hasil laporannya diteruskan sampai ke tingkat atas Bea Cukai, sampai ke mahkamah militer ini.
Lalu pengacara pembela menyampaikan ke saya, saudara ahli, pada waktu kontainer berisi narkoba ini, si petugas bea cukai memberitahukan enggak terhadap pemilik barang? Lalu saya jawab, Bapak jawab, berdasarkan aturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 375 kalau nggak salah, dikatakan bahwa orang yang bekerja atas perintahnya atau bekerja atas namanya, maka semua hasil pekerjaannya harus dilaporkan kepada yang memerintahkannya dan semua akibat hukum menjadi tanggung jawab yang memerintahkannya. Lalu Bapak jawab lagi kepada pengacara, kalau hasil pemeriksaan buka kontainer disampaikan kepada si pemilik barang, ya salah pertama, kedua ya orang biasanya dipecat. Itu ya, karena dengan sistem intelijen kerjasama. Bapak pernah diperintah oleh jaksa tinggi waktu di Jambi, karena tindak pidana di kepabeanan ini adalah tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana khusus, komandannya adalah jaksa agung. Maka saya dipanggil oleh jaksa tinggi, di muka jaksa tinggi mengatakan ada informasi akur dari Singapura, gambar dikit-dikit. Itu hanya saya paham. Lalu beliau mengatakan, berani enggak Anda mimpin operasi di tengah laut untuk menangkap ini kapal? Saya berani. 30 jam enggak tidur, saya ditodong parang segede tangan, sepanjang tangan saya, nempel di samping perut saya jam 3 malam. Tapi saya pakai senjata api, pistol, kami kejar. Itu memang, tapi saya tidak takabur bahwa semua bisa diketahui, enggak. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada no person, enggak ada manusia sempurna. Nah, yang kedua, prinsipnya bahwa crime, setiap kejahatan crime mesti meninggalkan bekas. Itu yang kita penyidik itu bisa ngejarnya ke situ. Tidak pernah penyidik itu sempurna juga. Oke. Nah, soal isu narkoba ini memang sensitif, terutama di kepolisian. Kebetulan saya juga pengajar di Mabes Polri, di macam-macamnya. Saya dosen di Bayangkara Pusat. Maka tergantung mentalitas daripada para penyidik penegak hukum narkoba di polisi. Banyak sekali pejabat-pejabat polisi yang sampai Kapolres, sampai yang pangkatnya tinggi itu kena. Banyak banget. Kasus sudah banyak. Saya belajar mengenai intelijen, sudah banyak sekali itu. Itu tergantung moral dari mereka. Dan dari pimpinan Polri pun, Jenderal Direktur saya, Rektor di Bayangkara, dia pangkatnya bintang 2, dia bilang ya nyadarilah tentang manusia ini. Tapi sehebat-hebat orang menutup bangkai, bau juga, sepandai-pandai topeng melompat, gawal juga. Maka saya selaku penegak hukum, penyidik bea cukai, saya tetap optimis semua bisa. Cuman tergantung mentalnya hakim. Hakim kita ini di mana? Di Indonesia punya hakim top itu baru 2. Sudah meninggal. Namanya Siregar, Bismar Siregar. Yang kedua Artijo Al-Kausar. Kalau hakim-hakim itu seperti itu, insya Allah penegakan hukum itu menjadi baik. Karena pada saat Bapak menjadi narasumber mengajar para Kapolres seluruh Indonesia, itu Bapak tegaskan bahwa penegakan hukum itu harus dimulai dari pimpinan. Penegakan hukum, kedisiplinan, ini harus dimulai dari pimpinan. Tidak bisa kalau mengharapkan dari bawah. Seperti pepatah mengatakan, kalau menyapu kotoran di rumah, maka kotoran di langit-langit itu harus dibersihkan dulu. Turun ke bawah, baru dibersihkan, baru bisa bersih. Tapi buat apa lantai disapu kalau kotoran di langit-langit itu tidak dibersihkan? Itu ya. Oke? Andreas? Oke, Pak. Ngerti? Oke, Pak.
Oke. Nanti kalau bisa nanti komunikasi saya. Kan kalian kan punya nomor HP saya kan? Punya kan? Tadi ada WA masuk. Ada Pak, ada. Jadi tadi ini gini, ada yang tanya sama saya tadi, WA, Pak, nilai saya UTS kok kurang bagus. Bapak yang mereka puskesmas saya belum baca. Bagaimana cara memperbaiki, Pak? Cara memperbaiki adalah Anda kerjakan kasus ini yang di UAS. Saya tidak akan mempersudah. Kalau ingat kasus kemarin di bea ekspor, nah ini bea masuk. Ya, kalau kemarin itu kamu pahami benar, itu kasus impor ya kayak itu. Cuman bedanya kalau kasus diimpor itu di samping ada bea masuk, ya. Kalau sana kan bea keluar, di sini bea masuk, ada pajak lain, yaitu kalau bea masuk namanya impor duty, kalau pajak lain namanya tax. Tax meliputi PPN, PPNBM kalau ada dan PPh. Nah, kalau bea masuk itu nilainya 0, itu termasuk kelompok bayar. Tetap dianggap bayar, jangan keliru dianggap tidak bayar. Kelompok bea masuk walaupun tarif 0, kelompok bayar diperhitungkan nanti, maka PPN itu sebagian besar kena. Nah, kalau PPN itu kena, PPh itu kena, maka komponen untuk tax dalam rangka impor. Perbaiki, pahami itu nilainya 50 soalnya. Oke ya, ada yang lain mau nanya? Nggak saya tahu lagi nih Bapak mau nanya ini. Siapa ini? Poni, Fernando, Ayu, Albela. Nyambung nggak? Mbak Poni. Apa? Fauzi, Poni sih kelipannya. Ayo, nyambung bareng. Dengar Anda, Fernanda, Ayu, Albela. Bisa dengar suara Bapak? Nggak dengar. Oke. Ini yang Gubernur Jawa Timur ini. Khofifah Andra Sumadi. Dengar suara Bapak? Dengar? Dengar, Pak. Posisi di mana? Saya di Semarang, Pak. Oke, siap nggak untuk menghadapi UAS? Ngerti nggak, Bang Yopak terangkan tadi? Jawablah kalau narasi singkat aja. 1, 2, 3 kata, kalau sudah mengena itu betul. Tidak usah dipanjang lebarkan nanti waktu habis. Nah, untuk menghadapi UAS nanti, bahwa sudah Bapak bagi dari mulai pengertian dasar kepabeanan, pengertian dasar tentang ekspor, pengertian dasar tentang impor, narasinya di situ. Itu saya minta jawabnya singkat-singkat saja. Nah, karena itu agak banyak soalnya. Yang berikutnya kasus. Kasusnya satu aja soal. Dan Anda pernah menghitung bea keluar, ini menghitung bea masuk. Cuman bedanya, kalau bea keluar ya hanya bea keluar saja, kalau bea masuk dibagi dua, ranahnya pabean itu bea masuk, tapi saya tidak akan memberikan yang sulit, mesti bea masuk biasa saja, nggak ada bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk pengamanan, bea masuk pembalasan, enggak, satu aja. Setelah bisa menghitung bea masuk, nilai pabean CIF ditambah bea masuk menjadi nilai impor. Dari nilai imporlah itu baru dipungut PPN, PPNBM-nya nggak mesti ada, PPh itu yang mesti ada. Oke. Jadi kemana Khofifah? Ngerti? Halo? Iya, Pak. Paham, Siap? Paham? Insya Allah. Nanti kamu cari loh ya, cari yang naskah yang biasa Bapak untuk ngajar di Puskat Bea Cukai maupun di STAN. Namanya TPAB 2017 ya. Siap ya? Di share kawan-kawan ya. Siap? Pak, PPAB 2000 berapa, Pak, tadi? 2017. Bukan punya Stasia. Om, siswa lain punya kok.
Tanya di kelas-kelas lain, sudah trader bisa. Ngopi kawan-kawan. Keberhasilan orang adalah kerjasama. Yang pertama. Yang kedua, Bapak sudah 74 tahun, sudah keliling Indonesia berbagai jabatan pendidikan kan di kantor agama, SMA, perguruan tinggi, ngajar di mana-mana. Yang paling kamu bina adalah persahabatan. Berat sama dipikul, ringan dijinjing. Udah, cari kawanmu, mosok nggak dapet. Tadi kelas-kelas yang siang tadi punya kok, ya. Bisa cari ya. TPAB 2017. Diktat pembelajaran kepabeanan, teknis kepabeanan dan fasilitas. Dibuka itu. Usaha ya. Siap nggak nih? Tinggal 2 hari loh. Bisa nggak? Kopi, halo. Insya Allah. Ya, udah kawan-kawan. Oke, sekarang udah jam berapa kalian? Jam berapa? Hah? Jam 10, Pak. Jam 10. Oke. Kalau saya sih biasa di Pusdiklat, biasa jadi ketua kelas, ketua pendidikan penyidik saya sampai jam 1, jam 2. Pagi lari, impin, udah kuat. Kalian minta sampai jam berapa nih? Oke, gimana? Halo? Nah ini, Jenda Fatur Rizky. Mana ini? Mana ini? Jenda Fatur Rizky. Dengar? Jenda Fatur Rizky? Dengar. Kok kecil ya? Di mana posisinya? Sinyalnya kecil. Di? Semarang. Oke. Masih perlu ada didiskusikan, ditanyakan, atau cukup gimana? Ayo. Jenda. Siap untuk ngadepi UAS? Siap. Siap, oke. Sekarang mau tanya lagi satu lagi. Dia siapa namanya? Aduh, susah. Nggak muncul. Dia Marseli Boru Brahmana. Mana nih? Bisa dengar suara? Dia Marseli Boru Brahmana. Bisa? Bisa. Bisa ya? Oke. Posisi Di Medan, Pak. Oke. Siap untuk menghadapi UAS? Siap? Siap, Halo? Pak. Nah, nanti kamu usahakan punya ya, TPAB 2017. Terutama nanti kamu lihat cara menghitung biaya masuk. Seperti sederhana kok, sebenarnya soal itu sederhana kok. Yang penting nilai pabean CIF, tarifnya ada, terus nilai pabean total ada, kali kurs ada, ketemu. Ya, ketemu biaya masuknya. Dari nilai pabean CIF ditambah biaya masuk menjadi nilai impor. Nah, dasar untuk menghitung pajak dalam rangka impor, basicnya adalah nilai impor tadi. Nilai pabean ditambah biaya masuk. Biaya masuk cuma satu, nggak usah yang banyak macam. Dengan itu maka tinggal mengalihkan PPN 10%. Kami Bapak hitung yang pakai 10% saja lah. Yang PPN sebelum 1 April. Yang kedua, PPNBM tidak jarang barang impor itu kena PPNBM. Ada tapi nggak banyak. Mobil dulu kena, mana ada. Oke. Terus berikutnya PPH. PPH hanya 2. Kalau punya angka pengenal impor, tergantung soal. Kalau punya angka pengenal impor, PPH-nya 2,5%. Kalau tidak punya angka pengenal impor, PPH-nya 7,5%. Oke? Oke? Dia ngerti? Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Sekarang ada lagi yang ingin disampaikan? Ditanyakan? Karena besok Bapak ngajar tambahan lagi juga loh, yang kepalang gara-gara lebaran kemarin itu.
Kalau sudah cukup, kita tutup ya. Oke? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, mari kita tutup. Terima kasih. Moga-moga ilmu dan diskusi yang kita jalankan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pelajaran yang kita pelajari menjadi ilmu sebagai produk, ilmu yang bisa kita praktekkan, dan apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi sesama manusia, bermanfaat bagi nusa dan bangsa kita. Saya sebagai narasumber yang belajar sama kalian, kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, tapi Bapak tidak menutup kemungkinan kalau Anda syukur nanti, kalau Undip ini bisa belajar tatap muka, bisa diskusi lah dengan saya. Bukan saya lebih pintar, enggak. Kita sama-sama orang dewasa, punya bobot otak yang sama. Mungkin karena saya sudah banyak pengalaman, banyak makan garamnya, dan dalam praktek. Bapak bukan duduk di ruangan untuk berteori, malamun enggak. Bapak praktek hampir industri-industri di berbagai tempat di Indonesia, saya ikut masuk merintis. Menangani gudang garam pernah, jarum pernah, macam-macam sudahlah. Dan itulah nanti ada bekal untuk kalian ada kesempatan, ada sesuatu hal kita bisa diskusikan. Moga-moga semester berikutnya nanti di Undip kita bisa tetap muka. Nanti kita diskusikan. Sekian, terima kasih. Maaf kekurangannya. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, oke.